Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. eh kita balik di web development course ini ya. Kita video ke-6 ini kita bakalan bahas gimana caranya bikin ya, gimana caranya ya saya ya. Nanti bisa Anda tiru, moga-moga tapi tidak Anda tiru ya. Tapi ya enggak apa, kalau mau ditiru ya silahkan. Tapi moga-moga tidak ya, biar saya tidak tambah saingan ya. Tapi ya gitu itulah. Karena saya ini niatnya sharing, gak masalah lah, buka-bukaan ya. Jadi video kita kali ini kita bakalan bahas gimana caranya saya ya, bukan kita ya, caranya saya jual jasa web development ya kan. Saya itu jualan jasa web development untuk kasus ini ya. Itu gratis alias rupiah 0, tapi saya bisa profit saya berapa ya, sekitar 2 juta lah. Dan ini saya tidak cari kliennya. Jadi oke, jadi langsung aja ya. Ini tuh gimana ini caranya? Jadi caranya adalah gini ya. Ini itu dimulai dari model bisnisnya dulu, harus betul. Bukan harus betul ya, tapi harus tepat, harus sesuai dengan model bisnisnya saya. Nah, model bisnis saya itu kebetulan karena saya itu ada dalam kesempatan yang tepat ya, sehingga saya itu tidak butuh uang di depan. Jadi saya itu tidak jadi saya itu kalau ketemu orang, saya itu tidak bilang ayo pak, bikin situs di saya harganya cuma segini gitu. Saya tidak pernah bilang seperti itu ya. Tapi sekarang saya tidak pernah bilang seperti itu. Saya sekarang kalau ketemu orang, saya bilang, pak, mau ndak tak buatkan situsnya, tak pasarkan ya, mau ndak tak buatkan situsnya, tak pasarkan, tapi kita nanti bagi hasil gitu ya kan ya. Jadi saya bilang kalau saya bakalan jadi ini model bisnis saya itu saya sekarang itu selalu bilang kalau pak, saya buatkan situs gratis plus saya pasarkan, tapi kita nanti bagi hasil. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya buatkan situs gratis. Nah, tapi tapi saya kasih opsi. Saya kasih opsi. Saya buatkan situs gratis betul, tapi hosting plus domainnya dari dia. Hosting plus domain dari dia, dari si bapaknya yang tadi, dari si kliennya saya yang tadi, dari klien. Atau hosting dan domain dari saya ya kan, atau hosting dan domain dari saya. Jadi ini saya kasih opsi, pak, hosting sama domainnya mau ditanggung bapak atau mau ditanggung saya, apa bedanya? Kalau hosting dan domainnya ditanggung klien ya berarti ya jadi punyanya dia ya kan, jadi punya klien. Nah, jadi saya cuma berhak hosting sama domainnya punyanya klien, tapi karena jasa bikin situsnya itu gratis, jadi ya jadi ya situs yang dibangun di atasnya ya kan, plus jadi ini ya, hosting plus domain punya klien ya, tapi situs yang dibangun di atasnya plus konten yang ada di atasnya plus pemasaran yang dilakukan pada situs tersebut, ini semua adalah punya saya gitu ya, punya saya. Jadi kalau jadi kliennya dia punya akses ke hosting dan domainnya, tapi kalau misalnya nanti kita putus kerjasama atau apa, kan ini kerjasama bagi hasil ini ya kan ya, kalau kita putus kerjasama atau apa ya sudah, maka ya situsnya ya
Makanya situsnya tak pindah hosting, tak pindah domain ya kan, kontennya tak pindah, pemasarannya juga tak, aktivitas pemasaran yang dilakukan ya juga saya pindah, saya ganti ke hosting dan domain lain. Tapi ini hosting dan domain ceritanya punyanya klien gitu ya. Nah, kalau hosting dan domain yang ditanggung saya, ya sudah ya, ya kurang lebih ya sama aja, tapi hosting dan domainnya, jadi situs plus konten plus pemasaran ini punya saya, plus hosting plus domainnya juga punya saya. Jadi dia cuma modal punya produknya untuk dijual aja, jadi dia punya produknya untuk dijual ya kan, dan ya sudah, tapi ya tetap bagi hasil gitu. Nah, jadi seperti itu model bisnisnya, tapi ya ada tapinya ya. Tapi hosting dan domain ini meskipun apa itu namanya, saya kan ini kan dibayar nih sama klien ya, dibayar nih sama klien. Tapi hosting dan domain ini kan saya tetap bisa dapat untung dari sini meskipun ditanggung sama klien ya, meskipun lah ya, pokoknya gitu. Karena apa? Karena domain itu meskipun apa itu namanya, jadi ini domain ini ya, jadi domainnya itu, jadi kebetulan ini ceritanya ini domainnya beliau itu .id ya kan. Nah, .id itu kan harganya kan ada yang jual dengan harga 250.000 ya kan ya. Ada yang jual dengan harga 250.000, dan ini masih belum termasuk pajak ya, soalnya kan ada pajak ya kan. Nah, terus juga hosting itu kan ada hosting yang harga pasarannya itu, hosting yang harga pasarnya ya, hosting yang harga pasarnya itu Rp50.000 per bulan dengan spek tertentu ya kan, dengan spek tertentu. Jadi ya sudah, saya bilang ke dia kalau domainnya, jadi apa itu namanya, beli domain untuk 3 tahun ya, ya untuk ditambah 3 tahun lagi, untuk ditambah 3 tahun lagi ya, untuk ditambah 3 tahun lagi. Terus apa itu namanya, hostingnya itu tambah 3 tahun lagi 50.000 per bulan, berarti ketemunya berapa gitu ya kan ya. Jadi oke, ini kita total ya, jadi 250.000 kali 3 tahun berarti kan 750.000 ya kan. Terus hostingnya itu 50.000 per bulan alias 600.000 per bulan ya kan, 600.000 per bulan kali 3 berarti kan 1,8 ya kan ya, 1,8. Ini kalau ditotalkan berarti kan 2,550 gini ya kan ya, rupiah 2,550. Dan ini belum termasuk pajak ya, jadi kalau misal ditambahi pajak, jadi ini kalau ditambahi pajak kan ketemunya kan berarti kan 2755 gini ya kan ya. Ya benda betul apa enggak? Ya moga-moga betul lah ya. Kalau salah ya sudah lah ya. Anggap aja ini betul. Tapi ini kayaknya 825 gini ya. Ya kayaknya gitu. Anggap aja kayak gini lah. Anggap aja segini. Nah, anggap aja segini. Pokoknya ya segini inilah. Jadi ya sudah ya, saya charge Pak untuk di apa itu namanya. Jadi saya sarankan ya, saya kalau ke klien saya selalu sarankan domain dan hosting kalau bisa langsung perpanjang, langsung banyak itu dalam artian 3 tahun. Karena apa, saya bilang secara SEO itu lebih bagus, karena kenapa, karena Google itu dia itu bisa baca voice, dan dia itu ngerti domain yang mau expired dalam kurang dari 1 tahun itu dia itu ngerti. Nah, domain yang umurnya pendek-pendek dalam artian kurang dari 1 tahun sudah mau expired itu apa itu namanya, itu biasanya ya, mungkin karena banyak spammer yang beli domain cuma 1 tahun beli doang, maka apa itu namanya, biasanya itu domain kalau umurnya kurang dari 1 tahun, sisa umurnya kurang dari 1 tahun itu biasanya rankingnya itu tidak bisa bagus gitu ya. Jadi ya sudah, saya cerita seperti itu ya kan, rankingnya tidak bisa bagus. Jadi saran saya kalau mau apa, biar rankingnya biar bagus, langsung beli 3 tahun juga biar tidak kepikiran gitu ya kan. Jadi domain beli 3 tahun, hosting beli 3 tahun. Terus ya sudah, saya bilang kalau totalnya segini sekalian pajak ya 2,825 ini tadi. Ini sudah termasuk pajak untuk situsnya selama 3 tahun. Sama beliaunya dilebihi, jadi ditransfer 3 juta, terus katanya sisanya buat saya ya kan. Padahal yang keluar dari saya itu ya sudah cuma 750.000 untuk domainnya ini. 750.000 untuk domainnya ini alias 800 something untuk domain ini. Pokoknya ya habis di saya sekitar 750.000 lah ya.
Karena saya juga beli juga bukan yang harga 250.000, saya belinya di tempat yang harganya 200.000 ya domainnya ya. Saya pinter soalnya ya. Jadi saya ketemu ya sekitar ya 750 bahkan 660 ya sebenarnya ya. 660.000 ya kan. Sebentar nih jelek banget. Jadi saya beli domainnya harga 660.000. Terus hostingnya gimana? Hostingnya karena saya punya reseller hosting. Jadi ya sudah, saya tidak usah keluarkan biaya ya. Saya keluarkan biaya, tapi ini sudah kebayar ini ceritanya dengan yang lain-lainnya ya. Ya ini ya secara teori ya, secara teknis ya saya ya keluar biaya ya, tapi pokoknya itu intinya itu ya ketika saya bikinkan paket ya. Jadi saya cari hosting yang harganya paling mahal di Indonesia ya kan, dan ketemu ya kan, harga 50 ribuan ya. Harga 50.000 tapi dengan spek paling sedikit itu bisa saya kasih berapa ya, katakan bisa saya kasih katakan space 1 GB ya sudah. Dari reseller hosting ini saya bikin paket ya kan, senilai dengan spek yang sama, misal 1 GB ya kan ya, dan macam-macamnya sama. Terus ya sudah, jadi dia tetap bisa saya kasih si panelnya ya, karena saya kan pakai reseller hosting ya kan. Saya kan itu namanya kan di atasnya si panel itu kan ada WHM panel ya kan. Jadi ya sudah, di WHM panel ini saya bikin akun si panel ya kan, dengan spesifikasi seperti ini tadi, sesuai pokoknya adalah kompetitor harganya 50.000 per bulan itu dapatnya kayak gimana. Ya sudah, itu tinggal saya contoh, saya bikinkan akun si panel, terus ya sudah ini saya kasihkan ke beliau. Ya sudah, itu harganya 50.000 ceritanya. Harganya 50.000. Saya bikinkan paket 3 tahun ya sudah. Tapi di saya karena ini karena ya sudah ini reseller hosting, ini punyanya saya ya kan ya. Jadi ya saya ya sudah tidak keluar biaya. Kalaupun keluar biaya ya nggak sampai 50.000 lah ya. Anggap aja keluar biaya untuk 3 tahun itu ya, anggap aja berapa lah ya, anggap aja sisanya inilah, anggap aja 150.000 lah. 150.000 biaya saya untuk saya ngasih paket ini tadi ke beliau. Jadi ya sudah, di total ya saya masih untung 2 juta rupiah. Padahal saya jasa padahal saya ya web development service-nya gratis gitu ya. Web development service-nya gratis, tapi tak anukan gratis, tapi biayanya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, ya seperti itu. Anda sekarang tahu rahasia saya gimana caranya jualan jasa pembuatan situs gratis, tapi tapi saya tetap bisa dapat untung. Jadi, saya rasa gitu dari saya lah. Terus kenapa kok orangnya kok kayak mau bayar ke saya dan lain sebagainya, yaitu karena karena saya posisikan diri saya kalau di saya itu ya gratis, tapi ya hosting dan domain ya kan tetap bayar, mau gimana lagi, bukan saya yang punya ceritanya ya. Meskipun saya bisa menyediakan ini ya kan, tapi saya bilang tapi hosting itu ya gimana ya, hosting itu harus ada server itu sewa. Nah, ini harus bayar gitu ya, nggak bisa di saya gratis, nggak bisa, saya soalnya nggak punya. Kalau saya punya baru saya bisa, tapi ini harus nyewa ke orang, bayarnya segini. Ini domain ya juga harus sewa, per tahunnya segini gitu ya sudah. Jadi hosting dan domain bayar ya kan, tapi saya buatkan situs gratis, saya pasarkan gratis, bagi hasil. Jadi selain saya untung dari hosting dan domain ini tadi selisih harga, saya juga masih dapat bagi hasil bulanannya. Jadi seperti itu. Jadi ya gitu itu dari saya. Terima kasih. Seru apa enggak? Ya harusnya seru lah ya, aneh kalau nggak seru. Nah coba kita cek kurikulum. Untuk video selanjutnya kita bakalan ngomong, kayaknya ini sudah selesai ya urusan web development. Paling cuma tinggal aspek teknis ya, ada platform, ada bahasa, ada istilah, dan infrastruktur. Ya ini hal-hal membosankan lah ya. Ini sebenarnya ya Anda bisa belajar sendiri, tapi ya oke lah saya bikinkanlah satu video gitu, bahas tentang inilah ya. Jadi saya rasa gitu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.